Hai semua, sekarang kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya, apa sih itu hak, kewajiban, dan warga negara? Mari kita bahas bersama-sama. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dan dimiliki oleh semua warga masyarakat. Lalu, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan dan norma yang berlaku. Yang terakhir, warga negara adalah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Hak dan kewajiban itu sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Seorang penjabat juga tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti itu, tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Nah, untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah juga harus tahu akan hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya, maka kewajiban dan hak ini tidak akan pernah seimbang. Nah, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, itu digunakan dua kriterium. Kriterium kelahiran. Berdasarkan kriterium ini, masih dibedakan lagi menjadi dua, yaitu kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran atau ius soli, dan kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut pula ius sanguinis. Nah, hak warga negara Indonesia yaitu menurut pasal-pasal, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pasal 28C ayat 1 dan pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28G ayat 2. Lalu, kewajiban warga negara Indonesia menurut pasal-pasal yaitu wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan asas persamaan kedudukan dengan tidak ada kecualinya.
Pasal 27 ayat 1. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Pasal 28J ayat 2. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28J ayat 1. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1. Wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 2. Macam-macam hak warga negara. Yang pertama, hak hidup. Hak hidup adalah hak universal yang dimiliki seluruh warga dunia. Hak untuk hidup atau hak manusia adalah hak yang telah diakui oleh organisasi dunia. Contoh dukungan hak hidup bagi warga negara adalah banyaknya bantuan pemerintah, baik dalam menyediakan tempat tinggal, bantuan kesehatan, serta hukum yang melindungi hidup masyarakat. Yang kedua, hak atas pendidikan dan pekerjaan. Pendidikan dan pekerjaan merupakan hal yang dapat menyokong hidup warga negara dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak atas mendapatkan pendidikan yang layak dan cukup, serta kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Indonesia menyediakan hak ini bagi warganya dengan cara subsidi pendidikan serta kebebasan dalam bekerja dan membuka lapangan pekerjaan dalam batas aturan yang berlaku. Yang ketiga, hak berkeluarga. Hak untuk memiliki keluarga dan meneruskan keturunan adalah hak yang dimiliki warga negara dan dijaga oleh negara. Negara mengakui dan melindungi secara hukum seputar hak berkeluarga. Contohnya, di Indonesia terdapat dokumen resmi yang mengakui keluarga dan keturunan dalam bentuk kartu keluarga dan akta kelahiran. Yang keempat, hak diakui secara hukum. Hak diakui secara hukum berarti setiap warga negara dipandang sama di mata hukum dan memiliki kesempatan yang sama dalam perlindungan hukum. Hak ini mencerminkan keadilan yang berhak didapatkan setiap warga negara di mata hukum. Yang kelima, hak kebebasan. Hak kebebasan dimiliki oleh setiap warga negara di luar apa yang dipandang ilegal oleh hukum dan negara. Hak kebebasan ini tentunya memiliki batasan-batasan agar tidak menyimpang dan merugikan orang lain dan negara. Salah satu contoh kebebasan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia adalah kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. 6. Hak perlindungan dan keamanan. Setiap warga negara memiliki sistem pertahanan dan keamanan, tak terkecuali Indonesia. Setiap negara memiliki sistem pertahanan dan keamanan, tak terkecuali Indonesia. Sistem ini dibuat untuk melindungi negara dan seluruh di dalamnya, termasuk warga negara. Warga negara memiliki hak untuk merasa aman, untuk tinggal di dalam suatu negara. Contoh dari upaya negara mewujudkan hak ini adalah adanya TNI, polisi, sampai pemadam kebakaran, dan tim SAR. Kewajiban warga negara Indonesia.
Yang pertama, kewajiban taat hukum. Adanya hukum adalah untuk melindungi warga negara. Namun di saat yang bersamaan, warga negara wajib untuk menaati hukum-hukum yang berlaku. Kewajiban menaati hukum sangat berkaitan dengan melindungi hak milik orang lain. Sebagai contoh, seseorang harus mematuhi peraturan lalu lintas agar tidak menyebabkan kecelakaan dan merenggut hak hidup orang lain. Selanjutnya, kewajiban bela negara. Kewajiban bela negara bagi warga negara Indonesia disesuaikan dengan situasi dari kondisi yang dihadapi. Setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk berpartisipasi dalam upaya bela negara sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing. Selanjutnya, kewajiban menghormati hak asasi manusia. Seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak asasi manusia, dan seluruh warga negara Indonesia berkewajiban untuk saling menghormati hak asasi satu sama lain. Oleh karena itu, ada hukuman bagi mereka yang membahayakan hak asasi manusia orang lain. Contohnya, ada hukum bagi pelaku pembunuhan. Yang terakhir yaitu kewajiban pajak. Di setiap negara ada pajak yang wajib dibayar oleh warga negaranya, termasuk di Indonesia. Pajak adalah bayaran yang wajib dilakukan oleh warga negara Indonesia. Pajak diberlakukan untuk berlangsungan jalannya negara. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.